seperti di Indonesia. Itu kalau rumah seperti Indonesia itu di sini mahal ini, mahal sewanya, mahal harganya. Jadi di sini kita tinggal di apartemen. Di Indonesia saya nggak pernah tinggal di apartemen, di sini di apartemen. Kalau di Indonesia kan orang yang tinggal di apartemen kan biasanya ya kesannya orang punya uang kan ya, punya uang, kaya gitu. Alhamdulillah kaya di sini. Kayak orang-orang gitu. Hah? Apanya Pak? Iya, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kita menuju Masjid Qiblatain. Nah, daerah ini yang kita lewati ini dulu bebukitan atau disebut dengan harrah atau larva yang mengeras. Di sini adalah harrah gharbiyah. Jadi harrah itu jadi bentuk geografis Madinah itu berbukit-bukit, dan salah satunya adalah disebut dengan harrah gharbiyah, harrah syarqiyah. Harrah itu adalah larva. Di sini Gunung Merapi semua. Cuman sekarang tidak aktif. Dulu aktif, sekarang tidak aktif. Nah, larva itu mengeras menjadi bebatuan dan membentuk seperti bukit gitu. Disebut dengan harrah. Nah, itu adalah batas tanah haram. Harrah gharbiyah dan harrah syarqiyah. Gharbiyah syarqiyah itu barat dan timur maksudnya. Nah, sedangkan utara dan selatan itu ada batasnya Gunung Thawr dan Gunung Ir. Bukan Sur ya. Kalau Sur itu di Makkah. Kalau di sini disebut dengan Gunung Thawr. Nah, itu batas-batas tanah haram. Nah, saya tinggal saya tinggal di Harrah Gharbiyah namanya, masih di dalam tanah haram. Dekat kalau jalan kaki 15 menit. Tiap hari jalan kaki aja, tasan kurus. Baik. Ini kita melewati Masjid Khandaq pertama kali. Sudah hampir sampai, sebelah kanan nanti Masjid Khandaq. Yang tidur mohon dibangunkan. Nanti nanya-nanya mana masjidnya. Lu kok kasih fitur katanya? Iya. Bangun-bangun lu kok kasih fitur? Ini kita lewat Masjid Khandaq. Di depan bus kita depan ini, itu kelihatan menaranya sudah mulai kelihatan. Masjid Khandaq ini disebut dengan di depan bis. Itu menaranya kelihatan. Nanti itu mulai kelihatan Masjid Khandaq lumayan besar. Gak kelihatan Pak? Kelihatan ya? Agak ke kanan tuh. Oh, dihalangi bis. Nah, Masjid Khandaq ini sejarahnya ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi Muhammad SAW berserta kaum muslimin, pos komandonya di posisi Masjid Khandaq yang sekarang. Pos komandonya Masjid Khandaq atau perang Khandaq atau perang Ahzab yang disebut dengan perang Parit, salah satu perang penentu ya. Orang-orang Quraisy bersekutu dengan orang-orang Arab yang lain ingin menghancurkan kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Mereka bersekutu. Itu disebut juga dengan perang sekutu Ahzab. Ahzab itu perkumpulan orang-orang kafir, orang Quraisy dan suku-suku yang lainnya ingin menyerbu orang Islam di kota Madinah ini. Disinilah Nabi Muhammad SAW membuat pos komandonya. Lalu atas usulan siapa? Membuat parit? Siapa? Siapa mengusulkan parit? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengusulkan parit sehingga dibuatlah parit kurang lebih panjangnya 2 atau 3 km kalau tidak salah. Ini kita memasuki wilayahnya di depan. Ini Masjid Khandaq. Nah, ada yang sebelah kiri Bapak Ibu, sebelah kiri ya. Ada seperti bangunan kecil, ini masjid ini. Itu masjid. Ini adalah pos-pos kecil gitu, pos-pos kecil ketika perang dulu, maka dibangun masjid sebagai situs. Nah, di sini ini pos komando yang besarnya itu masjid sekarang disebut dengan Masjid Khandaq atau Sab'ah Masajid. Nah, masjid ini tidak ada keutamaannya ya Bapak Ibu. Tidak ada keutamaannya, hanya saja dibangun sebagai situs sejarah saja. Dibangun hanya sebagai situs sejarah.
Nah, di sini dulu pos komando perang Khandaq. Nah, Nabi Muhammad SAW di sini membuat pos komandonya, dan perang Khandaq ini adalah salah satu perang penentu yang mana ketika perang ini kalau kaum muslimin kalah maka akan hancur sampai ke akar-akarnya. Nah, kalau orang kafir kalah maka orang kafir tidak akan menyerang lagi. Makanya ketika orang kafir Quraisy dan sekutunya kalah di perang ini, tidak ada lagi perang. Tidak ada lagi perang karena mereka sudah kehabisan energi dan sudah kehabisan daya. Semuanya sudah mereka kerahkan untuk menghancurkan kaum muslimin di kota Madinah ini, dan mereka ternyata tetap kalah atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perang Khandaq ini juga Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, yang mana posisinya kaum muslimin berada di tengah-tengah, orang kafir Quraisy berada di depan, sedangkan di belakang ada orang Yahudi, suku Quraizah namanya. Jadi di kota Madinah ini ada 3 suku Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ada 3 suku, dan tiga-tiganya dihukum oleh Nabi Muhammad SAW atas kesalahan mereka sendiri yang berkhianat terhadap perjanjian. Jadi Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan orang Quraisy, orang Yahudi untuk hidup bersama di kota Madinah. Ada poin-poin perjanjiannya, itulah yang disebut dengan Piagam Madinah ya. Kalau disilahkan orang sekarang sebut dengan Piagam Madinah. Ada poin-poin perjanjiannya, yang mana salah satu poinnya orang Yahudi tidak boleh membantu musuh orang Islam. Musuh orang Islam adalah Quraisy dan orang kafir yang lainnya selain Yahudi. Nah, tidak boleh membantu gitu. Itu salah satu poin perjanjiannya. Nah, ketika terjadi perang Khandaq ini atau perang Ahzab, orang Yahudi malah membantu orang Quraisy dan para sekutunya untuk menyerang orang Islam dari belakang. Lebih payah kan? Dari belakang dia serang gitu. Berharap atau disangka orang Yahudi ini akan melindungi orang Islam dari arah belakang, malah ditusuk dari belakang. Nah, makanya ketika sudah selesai perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW langsung menyerukan janganlah kalian sholat asar kecuali di tempat suku Quraizah. Artinya apa? Buru-buru harus ke sana. Semua mereka harus dihukum. Kalau dibawakan ke zaman sekarang, yang mereka lakukan itu adalah kejahatan perang. Kejahatan perang ini lagi susah payah menghadang orang Quraisy dari arah depan, malah mereka menusuk dari arah belakang, mengingkari janji sepihak. Janjinya diingkari secara sepihak. Akhirnya dihukum oleh Rasulullah SAW seluruh laki-laki yang sudah baligh, apa hukumannya? Dihukum mati, dipancung. Seluruh laki-laki yang sudah baligh dipancung. Karena ini kejahatan perang. Dan anak-anak dan perempuan mereka itu dijadikan budak. Dan lahan mereka diambil alih oleh orang-orang Islam. Oleh orang-orang Islam. Nah, kisahnya lumayan panjang tentang orang Yahudi ini. Nah, sampai Nabi Muhammad SAW tidak sholat di waktunya sebanyak 4 atau 3 sholat, saking sibuknya ketika perang Khandaq tersebut. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya lewat. Saking sibuknya perang gitu. Sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sampai nyawa sampai di sini, sampai di tenggorokan gitu. Nafasnya sampai di sini gitu. Udah rasa mencekamnya ketika perang tersebut digambarkan dalam Al-Quran langsung. Nah, itulah sekilas tentang perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini sebenarnya tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keberhasilan perang Khandaq. Yang pertama, ada salah seorang orang Quraisy yang diam-diam masuk Islam. Orang Quraisy yang mana dia ikut perang, dan dia masuk dalam pasukan orang Quraisy ketika itu. Ternyata Allah beri dia hidayah dan masuk Islam. Lalu ketika masuk Islam, Rasulullah SAW menyebutkan, jangan umumkan keislamanmu, diam saja, balik lagi ke pasukan orang-orang Quraisy, sebar di sana isu-isu yang tidak benar. Artinya sebar kebohongan di sana.
Dan itu boleh di dalam perang, boleh berbohong. Nah, karena kata Rasulullah SAW, al-harbu khida'. Perang itu adalah berbohong. Iya, Pak. Nah, ini sebentar, ini kita lewat Kiblaten, hanya lewat saja ya. Mohon perhatikan ada bangunan sebelah kiri itu Masjid Kiblaten, sebelah kiri bus ada menaranya. Itu Masjid Kiblaten namanya. Masjid Kiblaten. Kita hanya lewat saja, nggak begitu terlihat. Nah, Masjid Kiblaten ini di sebuah riwayat disebutkan, walaupun riwayat tersebut lemah ya, tapi asal penamaannya Kiblaten adalah ketika Rasulullah SAW sholat di sini, turunlah ayat kiblat berpindah dari mana? Dari Ka'bah ke Al-Aqsa. Salah apa benar? Dari Al-Aqsa ke Ka'bah. Dari Al-Aqsa pindah ke Ka'bah. Dari Al-Aqsa pindah ke Ka'bah. Jadi berputar berapa derajat? 180 derajat. Karena Al-Aqsa itu berada di utara, Ka'bah utaranya Madinah ya. Sedangkan Ka'bah atau Mekah berada di selatannya Madinah. Jadi berputar ketika itu. Berputar. Makanya masjid tadi disebut dengan Masjid Kiblaten, dua kiblat. Masjid dua kiblat. Nah, dari sini sebenarnya sudah dekat itu ke kampus kita, Universitas Islam Madinah. Sudah dekat. Cuman kita tidak masuk ya saat ini karena waktunya sangat padat. Sangat padat sekarang. Nanti habis zuhur raudhah laki-laki. Ada yang mau masuk raudhah laki-laki? Gak ada? Ada. Masuk semua kan? Insyaallah. Nah, nanti kita infokan teknisnya. Habis itu asar juga kita manasik, insyaallah. Baru malam kalau tidak ada agenda, acara bebas. Nanti pagi kita siap-siap untuk berangkat ke Mekah setelah sholat Jumat, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Sampai perang Khandaq. Nah, ada salah seorang orang Quraisy yang masuk Islam lalu menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, balik lagi ke pasukan orang Quraisy dan sekutunya, menyebar isu di sana. Isu apa yang disebar? Isu yang disebar adalah, jadi ketika itu kan orang Yahudi Bani Quraisyah dia membatalkan perjanjian dengan orang Islam, lalu mengikat perjanjian dengan orang Quraisy. Artinya dia berpindah jadi membatalkan perjanjian secara sepihak, lalu membantu orang Quraisy dan sekutunya. Lalu sahabat yang masuk Islam ini menyebar isu. Yang pertama isu disebarnya adalah ketika dia balik ke orang pasukan Quraisy, isu yang disebar adalah, wahai orang Quraisy, selain orang yang masuk Islam ini salah satu pembesar orang Quraisy juga ya, petingginya. Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab, bahwasanya orang Yahudi Bani Quraisyah mereka mengingkari janjinya sebagaimana mengingkari janjinya kepada Muhammad. Artinya apa? Jangan percaya sama orang Yahudi. Setelah itu dia pergi ke kampung suku Bani Quraisyah, dia sebar juga isu sebaliknya. Wahai orang Yahudi, saya mendengar berita bahwasanya orang Quraisy dan sekutu-sekutunya mengingkari janjinya kepada kalian gitu. Janjinya, artinya saling tolong menolongnya dibatalkan gitu, secara sepihak gitu. Orang Yahudi waktu itu kan berita nggak kayak sekarang kan, nggak bisa halu-haluan gitu. Harus lewat orang gitu. Nah, akhirnya orang Yahudi Bani Quraisyah membatalkan perjanjiannya juga, orang Quraisy juga membatalkan perjanjian sama mereka. Akhirnya pecah kongsi, pecah ini perkumpulan mereka pecah. Lalu setelah itu terjadi beberapa pertempuran kecil di sekitar Parit. Lalu Rasulullah SAW di posisi Masjid Khandaq tadi mengangkat tangannya setinggi-tingginya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah kirimkan bala tentaranya, angin, menyapu seluruh tenda-tenda orang Quraisy dan sekutunya sehingga mereka luluh lantak, habis, rusak semuanya, sehingga pulang dengan tangan kosong, kalah. Nah, itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu mereka tidak berani lagi
menyerang Madinah atau orang-orang Islam. Dan buktinya ketika Nabi Muhammad SAW ingin melakukan umroh, sesampainya di Hudaybiyah, apa yang terjadi? Orang Quraisy menghadang Nabi Muhammad dan kaum muslimin, tapi mereka mau bernegosiasi. Artinya sudah mulai mengalah kan? Dulu maunya perang aja gitu, maunya mati gitu. Nggak ada kata-kata negosiasi. Nah, setelah perang Khandaq terjadi, orang Quraisy dan para sekutunya mau bernegosiasi. Nah, mau negosiasi, artinya apa? Udah mulai ngalah gitu, udah mulai mengalah. Ketika itu Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lainnya tidak setuju. Kenapa kita mau negosiasi dengan orang-orang kafir, wahai Nabi? Kita perang aja gitu, kata para sahabat. Nabi tahu sebenarnya bahwasanya ini adalah kekalahan bagi orang kafir. Kekalahan bagi orang kafir. Kekalahan bagi orang kafir. Yang dulu mereka maunya hanya perang saja, tidak ada nego, sekarang mau nego. Nah, apa negosiasinya? Kalian tidak boleh melakukan perang umroh tahun ini, balik lagi tahun depan. Nah, ini suatu kemajuan atau tanda-tanda kemenangan sampai dibebaskannya Mekah dari orang-orang Quraisy. Dan bahkan ketika Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari orang kafir, menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dan yang digantung di Ka'bah, apa kata Rasulullah SAW? Idhabu fa antum tulaqa. Artinya apa? Pergilah kalian semuanya bebas gitu. Sebenarnya Nabi bisa menghukum mereka semuanya, iya kan? Yang selama ini mereka menyerang Nabi, melukai Nabi, mengusir Nabi. Nah, tetapi Nabi Muhammad SAW dengan hatinya yang mulia mengatakan kepada seluruh orang-orang Quraisy, pergilah kalian dengan bebas, semua kalian saya maafkan, kata Rasulullah SAW. Nah, sejak saat itulah maka orang-orang Quraisy dan suku-suku Arab yang lainnya berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itulah sekilas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, ada faedah sedikit ya. Kenapa disebut dengan pembebasan kota Mekah? Ada yang tahu kenapa? Kalau dalam bahasa Arabnya itu Fathu Makkah namanya. Pembebasan kota Mekah. Kenapa tidak disebut dengan penjajahan? Hah? Ada yang tahu? Alasannya kenapa? Kenapa disebut pembebasan? Kenapa tidak disebut dengan penjajahan atau pengambil alihan misalkan? Nah, ulama meletakkan ungkapan ini bukan sembarangan gitu. Ada alasannya dan ada ilmunya. Ada yang tahu? Apa jawabannya? Nah, di setiap perperangan yang dilakukan orang-orang Islam atau negara-negara Islam setelah itu disebut dengan futuhat. Ketika Umar bin Khattab memimpin kekhalifahan juga disebut dengan futuhat, pembebasan gitu. Fathu Iraq, Fathu Syam, Fathu Yaman disebut dengan pembebasan. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bumi ini dihuni oleh manusia yang mana hanya diperuntukkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika terjadi kesyirikan di suatu daerah, di suatu kota atau di suatu negara, maka daerah tersebut disebut dengan terbelenggu atau tidak bebas. Makanya ketika daerah Mekah dimasuki oleh Rasulullah SAW, dihancurkan seluruh berhala, maka disebut pembebasan. Kenapa? Karena Mekah dibebaskan dari segala kesyirikan. Itu maksudnya, Mekah dibebaskan dari segala kesyirikan. Makanya disebut dengan Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah. Begitu juga daerah-daerah lain yang ketika Umar bin Khattab membebaskan Irak yang terkenal. Irak ketika itu belum masuk Islam, orang-orangnya belum menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut dengan Fathu Irak atau Futuhat al-Irak, pembebasan kota-kota yang ada di Irak. Bebaskan dari apa? Dari kesyirikan. Ini kita sudah memasuki kawasan Gunung Uhud. Nah, yang besar terlihat ini disebut dengan Gunung Uhud. Ini yang besar terlihat Gunung Uhud. Nanti kita mutar sebentar.
Ini yang besar ini disebut Uhud semuanya nih, di belakang Bapak Ibu. Kita memutar sebentar ya. Nanti kita turun sebentar menjelaskan tentang sejarah Uhud.